Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Kali ini kita Banten Podcast akan membahas terkait permasalahan yang mana ini adalah sudah menjadi ranah publik karena ini menjadi suatu permasalahan yang mana tanah Pemkot dibangun ruko-ruko oleh suatu PT, dan lebih jelasnya kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Pak Dodi Darmono sebagai warga Lebak Indah dan perwakilan warga Lebak Indah, dan juga Pak Suko sebagai Ketua RT 01 dan RW 4 ya. Nah, seharusnya sahabat Banten Podcast harusnya ada dari Perkim, kita sudah mengirimkan surat untuk undangan podcast, namun sampai hari ini, sampai detik ini belum ada konfirmasi kehadiran. Jadi mau tidak mau saya akan membahas bersama dua narasumber yang dari warga. Harusnya biar balance ini ya. Yeah. Biar ada Perkim ada gitu kan, biar berimbang gitu ya, dan biar jelas juga ini sebenarnya ini lahannya milik siapa gitu kan. Nah, biar lebih jelas nih Pak Dodi, pertama saya ke Pak Dodi dulu ya. Ini sebenarnya ini apa sih yang terjadi Pak Dodi ini? Karena ini juga menjadi masalah publik gitu, bukan masalah pribadi, yang mana ini harus dipublikasikan ke rakyat luas. Silakan Pak Dodi. Ya, jadi gini Pak Wendy ya. Terima kasih juga buat Banten Podcast yang sudah mengundang kami warga dari Lebak Indah, yang mana memang sudah resah gitu. Sudah resah yang selama ini kami tahu, kami mengerti, kami paham itu adalah tanah Fasos-Fasum. Kenapa kami tahu itu tanah Fasos-Fasum? Karena sudah adanya plang PSU. Terus kadang itu 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali adanya perawatan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan itu pun sudah dinyatakan oleh Bapak RW kami juga, Bapak RW 04, itu memang tanah Fasos-Fasum. Yang pernah kita berwacana untuk pengamanannya seperti apa sih, kita pernah juga sama-sama kita ada rembuk musyawarah bahwa tanah tersebut sebaiknya kita ada yang rencana wacana akan dibuat sebagai pasar lah ya, pasar komersil di situ modern. Ada lagi yang wacananya akan dibuat taman seperti kayak di Jakarta itu Air Petra. Jadi di pinggirnya itu ada jogging track segala macam. Nah, itu memang cara seperti itu. Memang yang kita tahu itu tanah Fasos-Fasum. Nah, akhirnya dari situlah tiba-tiba dibangunlah ruko. Kaget kita tanpa ada sosialisasi kepada warga. Di situ tidak ada sosialisasi dengan warga, tidak ada musyawarah dengan warga, bahkan tahu-tahu dibangun. Dan lihat di situ pun saya nggak tahu izinnya itu seperti izin bangunan itu seperti apa. Saya kepada siapa? Kepada siapa sih nggak tahu. Makanya ya udah dari situ, dan masukan dari warga yang resah nih, kok ini tanah Fasos-Fasum kok dibangun ruko? Itu statusnya bagaimana? Disewakankah atau memang masih milik pemerintah kah? Tapi ternyata ruko tersebut akan dijual, dikomersilkan. Ya. Dengan total berapa? 490 juta. Ruko. Satu ruko. Sekarang jadinya 16 ruko itu. 16 ruko ya. 16 ruko. Disitulah mulai akhirnya kita beberapa warga kita inisiatif, kita rembukan, kita carilah. Memang karena satu prinsip dalam hal menjalankan ini, kebenaran itu pasti akan terungkap. Kejelasan itu yang kita cari pasti akan jelas, akan ditunjukkan. Akhirnya kita cari pelan-pelan, kita cari sumbernya, kita cari identifikasi, semua kita cari. Akhirnya ya itulah kita dapatkan. Akhirnya kita bisa memutuskan bahwa ini adalah tanah Fasos-Fasum. Nah, bahkan ini pun pernah saya ungkapkan juga di media itu, di 2 media di sekarang ini. Saya pertanyakan kepada pihak Bisenda, kenapa kok bisa membangun ruko tersebut di atas Fasos-Fasum? Bukan kita menghalang-halangi, kita silakan. Cuman kan kita dalam hal ini ada simpang siur dari
kepengurusan pemerintahan di tempat kami, bicara ini adalah tanah swasem, tapi tiba-tiba Visenda membangun. Nah, kita akhirnya pengen cari sebenarnya apa sih, di mana sih ini. Nah, akhirnya kita tanyakan itu kepada Visenda di media. Ternyata yang jawab justru bukan pihak Visenda. Yang saya bingungkan, kok yang jawab ini adalah Ketua RW 04 Lebak Indah. Dia ini sebagai Ketua RW kah, Lebak Indah kah, atau Ketua RW Visenda? Disitulah timbul, kok seperti ini sih. Yang kita tanyakan itu, kita tidak menghalang-halangi, silakan kalau memang itu punya Visenda dengan bukti real, valid, ada legalitasnya, silakan. Jadi buat apa gitu? Toh bukan biaya-biaya kita ngebangunnya. Benar. Nah, cuman kita menanyakan itu, tapi tiba-tiba ada jawaban dari pihak RW dan memframing. Dan saya juga menanyakan, selama ini warga yang pernah menjawab itu adalah tanah Visenda, apakah mereka pernah lihat gitu legalitasnya? Dan paling mereka hanya ditunjukkan fotokopi, ini adalah PT Putra Windu Trijaya, berarti mereka yang berhak. Tapi penjelasannya kan bukan seperti itu, Pak, seharusnya. Penjelasannya kan masih ada di tengah-tengah. Dari hulu belum sampai ke hilirnya. Sedangkan kalau memang objektif, dijelaskan dong bahwa ini kan sudah diserahkan ke Perkim. Dengan pernah ada bukti seperti plang, terus dari perawatan dari LH. Tapi kan ini hanya mereka memframing hanya sampai setengah, ini adalah milik Putra Windu. Padahal dalam objek penyerahannya ini adalah sudah dijelaskan oleh legalnya Visenda sekalipun bahwa tanah ini sudah menjadi objek serah terima fasos-fasum kepada pemerintah kota. Itu bukan kita yang ngomong, bukan kita yang membuat. Gitu, Pak. Itu aja. Nah, tadi kan ada 2 media, Pak, ya, Bapak Eder ya. Betul. Bisa ditampilkan nggak medianya apa aja, apa yang diberitakan? Nah, ini ya, Banten Insight. Warga Lebak Indah pertanyakan pembangunan ruko diduga di atas lahan PSU milik Kota Serang, Pemkot Serang. Pengembang ini maksudnya ini Visenda. Visenda ini klaim lahan masih miliknya. Gitu ya. Nah, terus yang kedua dari radar, ruko di Visenda Residence diklaim warga berdiri di atas lahan Pemkot Serang. Padahal di situ sudah ada plang. Plangnya itu milik Pemkot Serang gitu kan ya. Tetapi kenapa tiba-tiba plangnya dicopotin gitu kan. Padahal di situ udah ada perawatan kan setiap bulan tadi kan katanya ada pembabatan rumput kan setiap bulan atau 2 bulan sekali. Ada juga ranting-ranting pohon itu kan dirapikan. Gitu, tapi kan ada pengelolaan di situ. Ada pengelolaan. Nah, saya pengen tahu nih untuk Pak Suko, itu luas lahannya sendiri ini yang sudah dibangun itu berapa luas sih, Pak? 1.800 lebih ya? Kalau dibangun itu, yang dibangun Pak, 2.000 lebih Pak. 2.000 lebih? Iya. Padahal? Kalau di sini kan sesuai dengan sertifikat yang diserahkan ke Perkim itu 1.870. Awalnya di depan ini Pak, yang di depan yang tiang di belakang tiang listrik itu jalan. Ada jalan utama ya. Terus bukan ada jalan yang antara menghubungkan blok B dengan blok yang lain ke blok D. Ada itu. Ada jalur hijau juga situ, Pak. Depannya ada jalur hijau, Pak. Penghijauan lah ya. Penghijauan betul. Itu. Tetapi sekarang hilang. Sekarang diubah jadi ini. Jadi penghijauannya hilang. Yang pernah jalan ini hilang. Tapi pas dikeruk itu ada nggak bukti-bukti masih ada aspalnya itu? Ada. Ya, kebetulan saya masuk di Putra Windu di Lebak Indah itu 93, Pak. Udah lama ya? 93. Jadi saya tahu persis bangunan yang pertama saya tahu persis bahwa itu adalah jalan aspal. Yang sekarang sudah di paving block ini. Ini di paving block. Jadi ini paving block sampai menjurus ke jalan ini aspal ini. Ada aspal kan? Iya. Nah, ini selokan langsung ini jalan aspal baru tanah itu. Nah, tanah itu pernah kita sengketakan dulu, sementara dia tidak bisa membuktikan. Nah, pada akhir 2019 itu ada suatu pernyataan yang mengatakan bahwa atas dasar piagam tadi bahwa itu adalah sudah serah terimakan dengan jaminan, bahasa jaminan.
Nah ketika itu saya tanyakan kepada Pak RW, saya ingin tahu Pak RW definisi jaminan itu apa. Ya. Ketika itu nggak menjawab. Setahu saya, sebodoh-bodoh saya. Jadi saya mengatakan jaminan itu apabila sertifikat kita diagunkan pada suatu leasing tanpa kita membayar, maka BPKB itu tidak akan bisa keambil. Ya. Nah itu satu bukti. Nah sementara ini langsung dibangun seperti itu. Nah saya mohon dengan hormat dijelaskan semua RT dikumpulkan, tidak dikumpulkan. Semua RT RW ya? Ya. Jadi tidak dikumpulkan. Ketika dikumpulkan tidak membahas secara spesifik tentang bagaimana proses mau dibangun dan lain sebagainya, belum. Ya. Mulai langsung ada satu kesepakatan warga bahkan minta tanda tangan. Ada dua yang menolak. Artinya waktu itu karena ada sumur di belakang maka akan dipindahkan depan sumurnya. Akhirnya dibangun, tapi sumurnya juga tidak sesuai spesifikasi sumur yang dia bangun pertama. Gitu. Harusnya kalau misalnya bagus ya, harusnya akhirnya bagus juga. Gitu kan. Nah, yang terjadi? Ada suatu akhirnya nombok. Contoh Pak Edi. Pak Edi itu nombok berapa juta itu. Jadi dikasih yang di belakang rumah itu yang punya itu ya. Belakangnya. Jadi belakangnya kan ada rumahnya itu. Nah, pindah ke depan hanya dikasih dana 2 juta. Habisnya 7 juta atau berapa itu. Artinya harus keluar diri. Kalau mampu kayak Pak Edi, kalau nggak mampu otomatis nggak punya sumur. Itu. Ada lain yang perlu ditanyakan. Ini karena ini sudah jelas ini ada 5 rumah warga ya yang terdapat tadi yang apa sumber air tadi ya, sumur tadi ya. Dan ternyata biayanya kan dari Visenda, tetapi tidak sesuai dengan yang pertama. Iya, satu. Yang kedua, berdirinya bangunan juga tanpa seizin dengan orang-orang di belakang itu, Pak. Yang 5 orang ini ya? Ya, termasuk kiri kanan. Yang kiri kanan nggak tahu ya? Nggak tahu persis. Karena mungkin nggak tahu ya. Tapi yang jelas belakang itu tidak ada suatu kesepakatan bahwa izin mendirikan bangunan itu kan harus ada kiri kanan dan sebagainya harus ada. Sampai mungkin terbit, nggak tahu persis IMB-nya bagaimana juga nggak ngerti sampai sekarang. Terkait dengan tadi bahwa jaminan tadi saya udah klarifikasi awal, cuman bagaimanapun tidak ada pembicaraan lanjut. Akhirnya lah mulai berjalan. Sesudah berjalan maka saya ditanya oleh warga saya, Pak RT itu gimana nih? Kok udah dibangun kayak gitu? Wah, resapan air berkurang. Kan dulu rencananya mungkin taman. Terus jadi seperti ini gimana? Nah, kita diam aja udah, berjalan terus. Bahwa itu ada satu kompensasi yang diberikan oleh pihak Putra Windu. Saya nggak mengatakan Visenda. Karena mungkin gimana? Visenda sama Putra Windu ini maksudnya? Sebetulnya kalau Putra Windu itu PT yang mendirikan bangunan di Lebak Indah. Kemudian ketika waktu itu menyatakan diri itu pilot dan sebagainya, pilot ya, maka belakang itu digusur semua, maka jadi komplek Visenda. Maka orang-orang ngerti bahwa itu Visenda. Sebetulnya di dalam Visenda itu juga Putra Windu. Satu lah ya. Satu bukan beda Visenda, ya. Bukan. Itu satu. Yang kedua kelanjutannya dengan itu berjalannya waktu ada suatu ucapan bahwa warga sudah sepakat. Walau alam apakah itu mungkin tanda tangan itu dilarikan ke sana saya nggak tahu, tapi yang jelas dinyatakan bahwa warga sepakat dibangun ruko. Itu. Berdirilah ruko itu. Warga masih mempertanyakan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dodi tadi, bahwa itu ada jalan yang aspal yang lama yang menghubungkan dari blok A, blok B sampai blok D. Sekarang udah disekat, Pak. Jadi ruko itu tadi? Bukan. Selain jadi ruko ini ada sekat. Ini tidak bisa langsung bisa tembus. Aksesnya ditutup. Aksesnya tidak bisa akses ke sana. Nah, itu salah satu. Nah, sekarang udah paping semua, seakan-akan itu mutlak adalah itu fasilitas daripada ruko. Sehingga orang parkir secara luasa di situ. Sementara warga kami dari blok D ke blok C, blok D tidak bisa itu. Muter berarti? Muter lewat depan jalan raya atau lewat belakang. Itu acaranya penguasaan sepihak. Saya tahu bahwa sebetulnya menurut analisa kami bahwa serah terima Pemda itu kan ada harus rumusan. Bahwa pengembang harus memenuhi syarat serah terima ke Pemda, antara lain jalan kondisinya bagus, layak jalan, penghijauan, pasos-pasum ada. Sementara ini dia menyatakan valid. Suatu saat muncul terus membangun ruko, memiliki itu. Saya mengatakan, Pak itu kan namanya Visenda. Jangankan yang namanya sertifikat, mungkin sekarang setruk saya PLN aja, yang setruk listrik itu masih mata Visenda, Pak. Putra Windu bukan Visenda, Putra Windu. Nah itulah.
Nah, makanya dari hal demikian maka timbul warga, saya tanya, Pak, gimana langkahnya PT? Nunggu aja dulu sebentar, saya bilang gitu. Alhamdulillah kami dapat kesempatan bisa diwawancarai di dalam ini di Banten Podcast. Banten Podcast. Saya terima kasih. Maka mohon dengan hormat dengan ada berita ini bisa ditindaklanjutin agar masyarakat kami tidak ada satu pertanyaan lagi kepada saya. Ketika nanti sudah ada terbit tentang pemanggilan para pihak dan lain sebagainya, syukur-syukur ke arah pada pengadilan, itu yang kami harapkan sehingga akan lebih terang. Saya kira itu yang perlu dijalankan. Ada pertanyaan lain? Nah, ini ke Pak Dodi. Pak Dodi, ini kan bangunan sudah dibentuk, sudah jadi, sudah benti. Terus, apakah ini masyarakat merasa dirugikan atau ada akses publik yang tidak bisa dipakai gitu oleh warga? Ya tadi kayak seperti Pak Suko katakan, akses publik itu kayak jalan, jadi kan ditutup akses publiknya, itu satu. Yang kedua, memang sumber resapan tuh kita udah nggak ada, hanya di situ. Dan bahkan saya pernah coba sih Pak, tolong ini perumahan. Ke siapa tuh? Ke Pak RW. Pak RW. Iya. Ini di Serang ini tidak ada loh, namanya perumahan yang mempunyai konsep hutan kota. Iya, iya. Itu nggak ada. Dan karena memang untuk saat ini kan kita udah mulai gersang banget nih, beda dengan yang dulu. Coba dibangun. Jadi kita punya hutan kota di situ dan jadi ikon perumahan kita nih. Iya. Buat contoh perumahan lain. Ya, itu intinya saya ke situ. Oh ya, tapi kita harus nanti bicarakan ke Pemprov. Silakan saya bilang, karena yang lebih berkompeten mereka sebagai ketua-ketua di situ. Nah, itu kan Pak, dengan kejadian ini saya juga bingung. Saya bilang kok seperti ini, karena dengar pernyataan awalnya dengan sekarang itu berbeda. Saya bahkan menanyakan untuk di media, akhirnya dia yang jawab, ya kan? Saya sudah ke Perkim, Pak. Sudah. Ini buktinya nih ya? Ya. Ini Perkim, ini sahabat polisi, ini adalah bukti-bukti konkret ya, bukti-bukti legalitas. Dan ini posisinya di Perkim. Bahwasanya lahan tersebut emang sudah dikelola oleh Pemkot. Iya. Diserah terimakan. Diserah terimakan, dan ini salah satu buktinya. Mungkin ada piagam-piagam ya yang belum diberikan ke kita. Nanti kita akan tayangkan juga kalau misalkan ada bukti piagamnya. Dan ini adalah salah satu bukti konkret yang mana pihak dari warga lahan tersebut sudah diberikan ke Perkim untuk dijadikan fasos pasum. Dan itu pun sudah dikuatkan dengan pernyataan legalnya dari Pisenda. Ini ya? Iya. Ini ya, yang ini. Yang ya di sini kan Pak. Maaf. Poin 4. Enggak ya, bukan. Nah ini Pak, nomor 1, bahwa pihak pertama adalah pemilik sah lahan seluas 1.870 sesuai dengan SHGB nomor 696. Ini nomor 1. Berkaitannya dengan nomor 4 itu. Itulah sertifikat yang diserahkan. Ini buktinya gitu kan? Iya, dan itu bukan kami, bukan warga yang membuat. Itu adalah legalnya. Dari Visendanya, Betul, dari Putra Windu itu. Dan tapi dalam tanda kutip Pak, dalam hal ini saya lihat ada kong kali kong antara mereka. Ini ada permufakatan jahat Pak. Pada saat saya menanyakan ke Perkim, jawabannya hanya apa? Jawabannya hanya waktu itu ada kesalahan Pak. Dari Perkimnya? Betul. Kesalahan. Kita berpikir ini adalah sebuah dinas, sebuah institusi. Iya, betul. Dan bukan baru sekali, baru sehari 2 hari berdiri dan baru belajar ngasih pasos-pasum ke perumahan, bukan Pak. Dan mereka kan ada aturan. Sebelum kita diajukan, ada harus pengajuan dulu. NPWP-nya seperti apa, izinnya seperti apa, termasuk apa yang akan diberikan kepada mereka, ya termasuk sertifikat ini dan apa. Di situ pun harus ada persetujuan dari pihak developer bahwa tanah ini memang diserahkan. Nah, tadi maaf saya potong dulu Pak Dodi. Tadi kan Pak Dodi ada kong kali kong nih. Betul. Nah, apakah ada yang terlibat nih di warga nih? Entah itu contoh misalkan saya nggak menuduh, tapi mungkinkah RW-nya? Mungkinkah petinggi-petinggi warga sekitar apa seperti apa Dodi? Karena ini kan Pak, secara logika begini. Jadi ketika warganya resah, menurut saya, ini contoh saya, pasti saya bertindak, mencari tahu bagaimana. Nah, sementara ini
kayaknya tidak berpihak kepada kami, otomatis ada sesuatu. Nah, itu saya tidak mengatakan itu mutlak ya, tapi jelas karena ada mestinya kan membela kami kan. Ayo warga sama-sama tanyakan kepada Pemkot. Ini nggak ada. Justru kita mungkin agak jadi berseberangan daripada permasalahan ini. Itu yang jadi masalah bagi kami sehingga kami bergerak gitu lah. Ya. Nah, terus lalu ini juga bahwasannya dari tadi kan dibentuknya apa? Ada tim ya, ada tim sendiri ya. Tim 7 nama sebutannya ini ya. Itu gabungan dari 2 RW, RW 04 dan RW 05. Nah, ini kan ada tim. Nah, ini sudah sejauh mana nih perkembangan kasus ini? Nah, timnya ini untuk sekarang sudah bubar, Pak. Sudah bubar. Dan yang termasuk timnya ini kan ya sekarang jadi RW itu tim. Itu timnya sekarang. Yang RW sekarang nih RW 4, RW 5 nih tim yang termasuk dulu di dalam tim itu. Tim 7 pertama saya Pak termasuk. Tim 7 pertama kami termasuk beliau ada. Tapi tim 7 saya dikeluarin, Pak. Saya dikeluarin, Edi Nur Haji dikeluarin. Kemudian ada berapa yang dikeluarin, maka yang lain pakai semua. Itu. Nah, dan saya dengar juga ini kan sudah masuk ke Kejati ya? Iya. Nah, itu perkembangan seperti apa Pak Dodi? Jadi kalau kita kan sudah masuk, yang penting kita sudah serahkan, memang dilihat setelah ditelaah memang ada unsur-unsur ke arah sana. Itu akhirnya kita serahkan. Jadi kita lagi sedang nunggu perkembangan nih Pak. Nunggu perkembangan karena masih ada prioritas kasus lain. Jadi mungkin setelah harapan saya dan warga masyarakat dengan adanya podcast ini mungkin pihak APH dari Kejati bisa mendengar. Dan di sini kita sudah benar-benar ini adalah bicara warga. Bukan umum kita, ya? Umum, betul. Ini adalah hak publik yang diambil oleh mereka. Itu. Dan komersilkan ya? Dikomersilkan. Ini Pak benar Pak. Selain ini Pak, Bapak tahu kasus yang kemarin, kasus stadion. Mereka disewakan. Iya kan? Sama Pak. Stadion Maulana Yusuf ya? Itu hanya disewakan Pak. Kalau ini enggak. Kalau ini Pak, ini kan dijual Pak, hilang. Aset Pemdanya, aset negara kan akan berkurang kalau begitu. Satu Pak. Yang kedua, di tempat kami juga Pak di sini ada Pak permainan seperti di stadion. Jadi beberapa yang memakai fasilitas itu dikenakan biaya. Setiap bulan ya? Ada yang per bulan, ada yang per tahun. Sekarang Indomaret itu udah tutup. Dulu itu Indomaret sama Alfa itu 1,5 juta. Terus yang lain kurang tahu. Terus toko besi itu setahun 20 juta ya. Per tahun. Dan itu masuk ke Kas RW. Dan saya tanyakan di sini, ada nggak izin mereka dari pemerintah kota? Memanfaatkan fasilitas walaupun dipakai buat kepentingan warga apa. Nah itu Pak, akhirnya dari seperti itu yang mungkin dia awalnya memulai, akhirnya beranilah seperti ini. Nah, ini yang dituntut warga itu ke Kejati itu apa Pak tuntutannya? Kalau kita tuntutannya, apa yang sudah menjadi hak warga, kembalikan ke warga. Seperti itu. Seharusnya ya? Seharusnya. Kalau misalkan jadi fasum nggak? Ya fasum-fasum Atau tetap. sebaliknya, kalau memang dia mempunyai mutlak atas hak itu ya silakan aja. Kita tidak mempunyai ini, tapi yang jelas yang fasum yang jalan itu yang menghubungkan blok B, blok A ke blok D ini harus difungsikan. Gitu. Ini enggak kan dibuntu itu kan. Ya mungkin nantinya kalau benar-benar lanjut ya mungkin adu data ya mungkin ya. Iya Pak, betul harus adu data. Siapa itu adu data itu? Kita siap. Dan Pak Dodi optimis bahwasanya Kejati ini akan memproses dan akan mengalih fungsikan kembali pasus itu, fasum itu. Iya. Optimis ya? Optimis ya, karena saya pernah Pak. Saya lupa tanggal bulan tahunnya. Ini kejadiannya Pak. Waktu itu pesta pernikahan anaknya PRW. Yang mana tuh? Yang di tanah ini Pak. Di tanah ini. Itu sorenya orang tenda sedang pasang Pak. Waktu itu didatangilah oleh pihak Visenda, security Visenda. Ditanyakan, ini yang mau nikahan di sini izin sama siapa?
Tanyakan. Dijawab loh oleh RT, Iya. RW. Loh, saya ketua RW di sini, saya harus minta izin. Saya nggak perlu minta izin. Loh betul Pak, nggak perlu. Tapi kan ini tanah Visenda. Loh dari mana tanah Visenda? Situ buktinya apa ini tanah Visenda? Lah saya punya, ini sudah menjadi bukti penyerahan. Dibawalah piagam penyerahan. Terus kelanjutannya? Pulanglah. Satpamnya? Security, iya. Kalah ya? Kalah. Karena ada data dong. Tapi sebaliknya sekarang berbalik malah. berbalik jadi Kitanya ya ini. Iya. Warganya yang Artinya, ada. Kenapa ini katanya dinyatakan milik Visenda? Itu Pak yang lucu. Legal Visenda tidak menyatakan itu tanah dia. Memang dinyatakan tanah dia, tapi sudah diserahkan sebagai objek penyerahan fasum kepada pemerintah Kota Serang. Ya. Kenapa sekarang aparat di situnya sampai keluar urat ngomong bahwa ini adalah tanah Visenda? Logikanya di mana Pak? Sedangkan saya menanyakan pihak pengembang, yang menjawab pihak perumahan. Seharusnya dia yang mengayomi warga. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, yuk warga, kita Kumpul. gedung serbaguna ada, Ya. kita kumpul. Dan WA dari RW pun mengumpulkan untuk seluruh ketua RT, itu gampang Pak. Tinggal nih, jam sekian rapat atau kirim by surat. Apa kurang nggak bisa bikin surat? Kita yang biayain bikin suratnya. Kumpul. Hari Senin dari RT 1 RW 4, hari Selasa dari RT 2 RW 4. Yang penting warga itu dijelaskan bahwa ini sudah milik Visenda loh, dengan buktinya ini. Kalau benar. Kalau benar. Kalau benar. Itu Pak. Makanya saya sih seterang-terangnya sebenarnya nggak perlu pemahaman kita harus kemana-mana. Yang penting penjelasan. Lah, kuncinya di situ. Nah, kalau misalkan nanti kasus ini di Kejati dimenangkan oleh warga, Iya. apakah bangunan-bangunan itu mau dirobohkan kembali atau seperti apa? Ya. Kalau kami gini Pak. Kalau kami gini Pak. Kami semuanya ini adalah hak warga. Semuanya hak warga. Nanti kita bicarakan ke warga. Kita rembukan lagi. Segala sesuatu yang akan kita usahakan melalui musyawarah. Kalau memang harus kita rembukannya kita rembukan. Kalau memang Difungsikan. tapi akan difungsikannya kita fungsikan. Kalau yang penting kita harus minta izin Pak, harus izin dari Pemkot, Pemkot mengizinkan bagaimana kita mengelola di situ. Nanti kita mengelola di situ dan bagaimana nanti pembagiannya bagi hasilnya dengan Pemkot. Dalam hal ini kan ada input juga dari Pemkot. Gitu Pak. Nah, kalau misalkan nanti ini saya pengen tahu nih, sebenarnya ini yang salah ini siapa sih Pak Dodi? Atau memang Pemkotnya yang lalai? Iya. Atau emang Visendanya yang ngeyel? Atau seperti apa sih Pak Dodi? Kalau menurut pandangan Pak Dodi nih? Kalau menurut saya Pak, justru Visenda nggak ngeyel. Visenda nggak ngeyel, termasuk dalam statement. Nggak pernah buat statement Pak. Visendanya ya? Itu. Yang buat statement itu di tim kami, internal kami. Salah satu RW tadi lah ya. Betul, itu Pak satu. Di Perkim saya sudah pernah menyampaikan. Dan bahkan di media pun kabitnya menyatakan tidak pernah mengkonfirmasi dan tidak pernah mengizinkan ada pembangunan di atas tanah fasum. Dari Perkim ya? Dari Perkim itu. Tapi itu kabitnya yang bicara. Tapi dalam hal ini pada tanggal 7 Maret 2024 sebelum tanah itu dibangun, sebelum ruko itu emang dibangunnya kapan sih ruko itu Pak? Bulan Juli ya Pak, Ya. sekitar Juni-Juli lah. Di 7 Maret ada Pak jelas. Kalau memang Perkim tidak tahu menahu, kita juga tanda tanya karena di situ juga jelas Pak ada fotonya orang Perkim datang. Nah yang paling bawah Pak. Ini ya. Yang ini foto lahannya ini. Ya foto lahannya. Di situ ada foto orang Perkim datang mengukur. Jadi bersama-sama orang Perkim dengan orang bareng-bareng ya? Bareng-bareng dalam satu frame. Pada tanggal 7 Maret. Itu makanya pihak Perkim justru saya hari ini datang tuh mengharapkan Perkim itu hadir. Jadi kita tahu nih yang sebenarnya itu seperti apa sih. Ya itu yang saya sayangkan juga karena ini kan jadinya kita sepihak gitu kan. Jadi biar
tadinya saya kemarin sudah mengundang, memberikan surat, tapi belum ada konfirmasi kehadiran dari Perkim. Tadi kalau ada Perkim dan warga kan balance tuh, biar tahu nih kejelasannya ini seperti apa nih kelanjutannya nih. Nah, gitu, tanah milik siapa? Iya. Gitu. Dan saya ini Pak, jadi memframing sebuah cerita hanya sepenggal. Jadi mereka menunjukkan bahwa ini tanah Pisenda. Itu kepada warga loh. Ini adalah tanah milik Pisenda. Yang diberikan adalah fotokopi ini. Ini yang diberikan kepada dari RW ya. Betul. Kalau warga menanyakan ini ternyata ini ada nama PT Putra Windy milik siapa? Kalau hanya segitu Pak, tapi kan mereka tuh tidak menjelaskan bahwa sertifikat ini sudah diserahkan loh. Sertifikat ini sudah menjadi objek penyerahan ke pemerintah kota. Dan di situ kan ada nomor sertifikatnya berapa, luas tanahnya berapa, jelas. Itu legal Pisenda yang menyatakan bahwa tanah ini sudah diserahkan. Ya memang kan di dalam peraturan undang-undang juga kan bahwasanya fasum ini harus ada 30% di setiap perumahan 30%, ya. Kalau dulu 60-40. Kalau dulu ya. Jadi artinya sitplan lama. Kan itu kan terbit sitplan baru ya, yang digambar itu. Nah, sitplan lamanya masih ada, Pak. Jadi otentik sitplan lama yang perumahan itu ketika mungkin minta izin kepada pemerintah daerah kabupaten waktu itu ada, itu masih ada. Nah, sekarang terbit lagi karena mau menerbitkan sertifikat, maka ada satu sitplan baru. Itulah. Maka 2019 terbitlah sertifikat. Gitu. 2019 ya kalau salah Pak ya. 2019 ya. Yang sertifikat yang ini. Ini ya. Ya. Iya, 2019. Iya kan? Dari sertifikat. Gitu. Berarti memang site plan-nya memang tadinya mau dibangun fasilitas umum dan fasilitas sosial ya. Iya. Nah, kalau ada perubahan otomatis kan ada perubahan dari pemerintah daerah. Harus ada pemberitahuan tidak ada, berita acaranya tidak ada. Kepada mungkin aparat sih yang berwenang, contohnya Perkim mamanya. Maka ada perubahan sitpen. Yang fasilitas umum menjadi untuk ruko umpamanya. Nah, ini yang dipertanyaan sampai seperti itu. Sehingga sekarang tahu dibangun, maka ya tadi timbul keresahan warga itu. Ya mungkin RW-nya menjabat dua kali Pak. Menjabat RW warga sama RW Pisenda. Betul Pak, itu Pak. Yang ngerjain. Nah, termasuk di sini juga yang pemborongnya Pak. Ya mungkin kalau kita tanyakan mungkin PT-nya. Nah inilah Pak ya. Mungkin PT-nya, CV-nya itu mungkin entah direkturnya dia atau komisarisnya dia untuk pemborongnya ini. Dan saya lucu kemarinnya ada media pengimbang dari kita sedang mengeluarkan lagi dari Sultan News. Ya. Justru di Sultan News itulah makanya saya bilang kalau dia diem kita justru berpikir, tapi kalau kita bicara di media, dia bikin lagi di media Sultan News itu bahwa saya itu bukan warga sana. Dan memang saya bukan warga sana, tapi dari sana itu semua warga tahu saya. Dan saya dari kecil di sana, Pak. Bapak saya tuh RW pertama di situ. Ya. Kenapa tahun 2021-22 tahun kemarin Pak sebelum pemilihan yang sekarang, periode sekarang, saya jadi staf RW di situ. Ya. Saya mendapat mandat dari RW 4 sebagai anggota BKM di Kelurahan Trondol. Itu Pak makanya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu Pak Dodi dan Pak Suko, saya ingin closing statement dan juga mungkin harapan dari Pak Suko dan Pak Dodi terkait kasus ini seperti apa ke depannya. Silakan Pak, dari Pak Suko dulu mungkin. Kalau saya prinsipnya gini, apabila status hukumnya sudah jelas, siapapun yang punya hak silahkan aja. Yang jelas itu ada satu transparansi berita yang disampaikan kepada warga sehingga tidak menjadi sasaran bagi kami sebuah RT dipertanyakan itu gimana sih Pak? Nah, saya ingin kejelasan yang otentik. Nanti diklarifikasi bahwa sertifikat itu adalah miliknya Pisenda, itu miliknya Putra Windu. Kemudian diserahkan ke Pemda. Sekarang mempunyai hak itu bukan Putra Windu, otomatis ke Pemda Kota Serang. Ya kalau udah Pemda Kota Serang otomatis itu dia akan mempunyai hak si pihak pengembang itu untuk membangun ruko. Nah itu mohon ada kejelasan sampai sana. Ketika itu sudah klarifikasi jelas bahwa memang itu haknya, silahkan aja monggo.
Tapi ketika itu mungkin punyanya Pemda, kami mohon dengan hormat ya angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Atas dasar eksekusi nanti kalau memang ada sampai di ranah pengadilan ada eksekusi dari pihak kejaksaan. Ya. Itu aja. Ya, Kira dari itu. Pak Dodi. Kalau saya di sini statement saya, warga ini, masyarakat, kita harapkan kan warga tuh semakin lama semakin pintar. Ya. Jangan dibodoh-bodohi. Ya. Harapan saya, tolonglah edukasi warga. Mereka yang nggak paham, kasih pemahaman. Jangan mereka yang baru ingin tahu, dikasih pembodohan, Pak. Dijawab pembodohan publik, seperti inilah. Yang saya harapkan untuk kedepannya, termasuk dari APH, harapan saya juga, ini kami dari warga ini sudah sama-sama ingin supaya jelas. Nah, berharap kedepannya ini supaya semua juga warga tahu ini loh sebenarnya alur ceritanya seperti ini. Nah harapannya kalau memang tanah tersebut adalah tanah memang Fasos-Fasum, tanah yang milik pemerintah, kembalikan pemerintah. Kalau memang punya visenda silahkan ambil. Dan bahkan kalau memang punya visenda, kita jaga keamanannya, kita jaga kebersihannya bareng-bareng. Gitu aja Pak. Ya, sahabat Bantu Podcast, inti yang saya dapat dari statement terakhir tadi adalah bahwasanya ingin ada kejelasan dan mungkin ada, kalau misalnya ada bukti legalitas siapa yang punya lahan tersebut, ya kan Pak ya? Ya, intinya itu sahabat Bantu Podcast, mungkin sahabat Bantu Podcast bisa menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Bang Wendy. Siap.